ringan ya. Kemudian kebocoran yang saya alami ya teman-teman, ini bisa disaksikan tadi itu adalah kebocoran yang dari tambalan sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali sahabat. Selamat datang kembali teman-teman dimanapun berada. Masih bersama saya di channel Peternak Cilik. Oke, masih di channel semrawut kita ya. Oke, ya masih. Kenapa saya katakan semrawut? Karena ya tentunya kalian tahu ya, di channel ini semuanya serba ada ya. Mulai dari peternakan dan apapun itu semuanya ada ya teman-teman ya. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kita datang dari dunia otomotif nih teman-teman ya, dari dunia otomotif. Kita datang di otomotif, kita dunia otomotif. Kemudian kita pada kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai cara menambal ban tubeless ya, ban sepeda motor, ban tubeless dengan hanya menggunakan bahan yang ada di dapur. Oke, itu bahannya adalah tepung beras dan satu lagi bahan yang ada di kamar mandi yaitu pasta gigi. Oke, yaitu teman-teman, jadi kenapa saya menggunakan dua bahan ini ya? Saya memilih menggunakan dua bahan ini karena yang pertama murah, kemudian mudah didapat. Kemudian untuk tambalan yang atau kebocoran yang saya alami juga tidak terlalu parah atau terlalu berat. Oke, sebelumnya silahkan nanti teman-teman simak video ini sampai selesai ya, agar teman-teman itu tidak gagal paham dengan apa yang ingin saya sampaikan. Oke, baik, langsung saja kita akan langsung menuju ke tutorialnya. Oke, sebelumnya kita cari dulu ya teman-teman ya, kebocorannya itu di mana ya. Saya mencari kebocorannya itu pertama dengan menggunakan air sabun ya. Saya olesi di bagian-bagian ban yang terindikasi ya, atau saya itu merasakan mungkin itu adalah tempatnya kebocoran ya. Oke, seperti ini teman-teman, kita sudah menemukan satu titik ya. Lihat di situ ada gelembung-gelembungnya ya, terhasilkan dari sabun ya. Tuh, jadi seperti itu ya. Ini nanti adalah dua bahan yang kita gunakan. Yang pertama tepung beras, kemudian yang kedua adalah pasta gigi ya. Jadi ini saya nggak sebut merek ya, karena sih adanya ini maka saya gunakan ini. Yang lain masuk, yang lain sama sepertinya. Oke, jadi kita langsung ke ini ya tadi ya. Jadi sebelumnya yaitu kebocoran yang saya alami ya. Tingkat kebocoran yang saya alami itu adalah seperti pada video tadi ya. Jadi hanya bocor halus ya sahabat ya. Bocor halus, bukan bocor yang kena paku segede jempol atau kena irisan-irisan, itu bukan ya. Nanti jangan salah penerapan ya. Kalian juga nanti terapkannya, jika memang ada kebocoran itu terapkan pada yang kebocoran yang kecil-kecil seperti ini. Mungkin kena jarum atau kena apa. Kalau paku yang segede jempol itu jangan. Itu harus pakai tambalan yang standar. Harus di di sopak itu apa namanya? Ya harus di itu ya teman-teman ya. Harus di itu biar nanti standar ya. Karena kan sepeda motor kita kan nanti kita gunakan mungkin untuk touring ke gunung atau ke kota, kan nggak lucu ya, atau bahkan mungkin bahaya ya kalau sampai macet di tengah gunung, atau bukan macet, kehabisan angin, bocor di gunung, kemudian bocor di tengah kota sedang ramai. Wah, itu bahaya sekali ya. Jadi sekali lagi, kebocoran ini atau tambahan ini saya gunakan untuk kebocoran yang sifatnya itu ringan ya, perlu digarisbawahi yaitu ringan ya.
Kemudian kebocoran yang saya alami ya teman-teman, ini bisa disaksikan tadi itu adalah kebocoran yang dari tambalan sebelumnya. Jadi dulu saya pernah nambal ya beberapa kali di bengkel juga, kemudian nambal sendiri juga pakai tambalan yang standar. Tetapi ini memang bocor seperti itu ya teman-teman, bisa bocor juga. Jadi untuk eh, menghalau angin ya agar tidak bocor, saya gunakan cara ini. Dan karena ini eksperimen pertama ya, mudah-mudahan ini berhasil ya. Oke, untuk selanjutnya yaitu kita akan racik bumbunya ya. Bumbu apa ini? Ya kita akan racik bahan-bahannya. Ada pasta gigi, ada tepung, kemudian kita ada air ya. Kita masukkan nanti ya, kita masukkan tepung ke dalam air ya, ke dalam air kira-kira 1/4 gelas ya. Kemudian pasta giginya juga. Untuk takarannya ya, untuk takaran tepung dan air itu kira ya, kalau saya ini tidak terlalu kental ya teman-teman. Jadi untuk pasta gigi itu kira-kira sejari kelingking ya, dari ujung jari sampai ke pangkal jari ya, panjangnya segitu, besarnya sejari kelingking itu bolongan selubang dari pasta giginya, panjangnya itu sekitar sejari kelingking ya, mungkin kira-kira 6 cm atau ya mungkin ya 5 atau 6 sentian, malah nggak ada mungkin. Kemudian untuk tepungnya saya pakai sekitar 4-5 sendok makan. Kita campur-campur, kita aduk-aduk, jangan sampai ada yang menggumpal misalkan, harus sampai encer semua, tercampur rata semua. Kemudian ketika sudah, nanti teman-teman saya gunakan di sini adalah spet ya. Kita gunakan spet ya sahabat ya. Di sini kita gunakan spet atau suntikan. Kemudian kita masukkan ke dalam ban melalui dopnya ya. Kita masukkan satu demi satu, kita masukkan semua ya. Jangan sampai ada yang tersisa. Kemudian setelah dimasukkan, saya putar-putar itu bannya agar di dalam itu airnya atau cairannya itu tercampur rata di setiap sudut-sudut atau bagian dari ban sepeda motor kita, agar bisa masuk juga meresap langsung ke sumber-sumber yang terindikasi bocor ya, karena sifat dari air kan meresap ke segala arah ya, kalau nggak salah ya, menekan ke segala arah ya, dan meresap juga ke celah-celah kecil. Itu sifat dari air, nanti air itu membawa tadi cairan tadi, pasta gigi dan juga tepung ya. Jadi kita masukkan sahabat satu-satu ya, satu spet. Oke, nggak usah disisakan ya, dan ini nggak bahaya ya, untuk ban kita nggak bahaya ya. Kenapa saya berani bilang nggak bahaya? Karena ini kan cairannya hanya air dan pasta gigi kemudian tepung ya. Sedangkan untuk ban sendiri ya, ban motor kan ketika kita gunakan untuk touring atau untuk perjalanan jauh itu panasnya bukan main. Itu ban motor itu bisa tahan panas yang segitu panas. Jangankan cuma dimasuki oleh tepung dan juga pasta gigi, mungkin dimasuki oleh bahan-bahan lain itu kimia itu masih tetap bisa ya. Ya itu dari ban. Mungkin ada teman-teman yang bertanya mungkin ya, bahaya apa enggak sih, mungkin gitu kan. Insya Allah saya berani bilang ini tidak berbahaya ya, tidak berbahaya. Enggak bisa menimbulkan ledakan, mungkin tiba-tiba teman-teman bayangannya itu meledak di tengah jalan, enggak ya, tenang, enggak sampai seperti itu. Itu hanya ada di film itu. Oke, jadi kita putar-putar ya tadi ya, setelah sampai rata ya, misalkan sampai rata kita putar-putar terus. Kemudian jika memang sudah tercampur rata, kira-kira kita tunggu beberapa menit, kita pasang lagi dopnya ya, kita pasang lagi, kemudian kita coba pompa ya sahabat ya. Kita pompa apakah masih ada kebocoran atau tidak. Kita akan ketahui setelah anginnya penuh.
ya. Tahap pompa tentunya sampai dengan batas pemakaian kita, keinginan kita ya. Oke sahabat, ketika sudah dipompa ya, kira-kira cukup keras ya, usahakan memang sampai standar kita pakainya segimana ya, jangan sampai terlalu sedikit anginnya ya, dan jangan juga terlalu banyak ya. Oke, setelah terpakai kita coba cek tadi ya sahabat ya, di bagian yang bocor kecil atau berabas ya, kita ceknya nanti gunakan sabun ya, seperti biasa ya, sabun campur air ya. Oke, kita oleskan. Kalau ada nanti yang seperti tadi itu ada gelembung-gelembungnya keluar, saya perhatikan ya, ini yang tadi loh ya, ini masih motor yang tadi, ini masih dengan yang bocor yang tadi ya. Coba itu enggak ada ya sahabat ya, kita oles-olesi enggak ada ya, di bagian lain pun enggak ada yang bocor ya, rapet ya, nggak ada yang bocor. Jadi sepertinya ini tambelan kita ini berhasil nih sahabat nih, tuh nggak ada yang bocor ya, tuh yang tadi juga nggak keluar busanya. Oke, bisa diperhatikan ini no settingan ya, bukan no settingan ya, bukan settingan ya. Oke, dan untuk sahabat-sahabat sekalian ya, saya juga mohon maaf nih ya, mungkin di channel ini kok gaduh-gaduh banget ya, gaduh-gaduh banget itu maksudnya apa, kok campuran banget channelnya ya. Jadi kontennya, isinya itu saya sesuaikan dengan pengalaman saya ya teman-teman ya. Jadi kalau ada saya pengalaman yang kira-kira bisa di sharing, oke, saya sharing, saya videokan, saya bagikan ke teman-teman seperti ini juga ya. Ini insya Allah ini bermanfaat ya. Kemudian untuk campuran yang tadi ya teman-teman ya, untuk campuran dari tepungnya dengan pasta giginya itu menurut analisis saya ya, itu lebih baik campurannya ya, lebih banyak lebih baik. Tapi tadi saya gunakan segitu saja ya. Kalau mungkin teman-teman mau banyakin tepungnya, banyakin pasta giginya, itu nggak apa-apa ya, itu lebih baik, itu nggak apa-apa ya, itu nggak apa-apa. Oke, jadi ini berhasil sepertinya ya, bisa dilihat ya, itu berhasil ya. Kemudian nanti untuk selanjutnya sahabat, saya akan review ya, karena kan tambalan seperti ini mungkin ini kan baru pertama kali ya, mungkin rentan atau bagaimana kan kita nggak tahu ya. Nanti saya akan review apakah tambalan ini bertahan sampai berapa lama sih gitu ya, bertahan sampai berapa lama. Jadi nanti saya akan untuk perkembangannya saya akan laporkan lagi ya ke teman-teman ya, kira-kira untuk ini tahan berapa lama gitu ya, agar informasinya jelas, sejelas-jelasnya, dan tidak ada dusta di antara kita. Asik gitu ya. Oke teman-teman, jadi untuk video kali ini sepertinya cukup jelas ya, ini berhasil ya. Untuk laporan selanjutnya silakan teman-teman tunggu saja, masih di channel peternak cilik ini ya. Oke, sambil saya cari-cari lagi nih, barangkali ada yang terlewatkan ya, barangkali malah ada bocor yang lain. Ya oke, sepertinya ini berhasil ya. Oke, sampai di sini saja saya akhiri ya. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kurang lebihnya saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya nih pada teman-teman. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.